Dan salah satu momen yang saya kenang dari Gus Dur adalah ketika saya mencuri, tanda kutip ya. Saya mengenal Gus Dur pertama kali itu melalui suatu kumpulan karangan. Judulnya adalah Bunga Rampai Pesantren kalau tidak salah ya. Itu kumpulan karangan Gus Dur yang dibuka dengan tulisan Gus Dur judulnya Pesantren sebagai Subkultur. Itu pernah saya peroleh, saya baca di pondok waktu saya masih di pondok pesantren di Kajen, Padi, Jawa Tengah sekitar tahun 80-an awal ya, 1983 atau 84, sekitar tahun-tahun itu. Nah, saya ketika mengenal Gus Dur pertama kali itu langsung saya kagum pada tokoh ini karena saya tahu beliau ini adalah cucunya Mbah Hashim, putranya Ki Wahid Hashim dan pemimpin NU. Beliau ini lulusan pondok pesantren dan bisa berbicara dengan bahasa modern. Dia lulusan pondok tetapi bisa berbicara dengan bahasa modern. Ini yang menimbulkan kekaguman pada saya. Ketika saya masih di kajian tahun 80-an awal, itu segala hal yang terkait dengan Gus Dur saya baca. Salah satu bacaan saya terhadap Gus Dur itu melalui koran Kompas. Jadi saya masih ingat dulu kalau saya sekolah, saya ketika itu masih sekolah di Madrasah Aliyah di Madrasah Matholiul Falah, madrasah yang dipimpin oleh Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud, mantan Rois Am dulu, sudah almarhum ya. Saya ingat, jadi kalau saya sekolah itu, saya sengaja sekolah itu berangkat pagi-pagi sekali. Jam 6:30 saya sudah berangkat, jalan kaki dari rumah ke sekolah saya sekitar 1,5 kilo. Kenapa saya ingin berangkat pagi-pagi? Karena saya kepingin pertama kali membaca koran dinding. Jadi di madrasah saya dulu ada koran dinding, langganan Kompas. Dan kalau sudah agak siangan, rebutan. Jadi supaya saya itu mendapatkan kesempatan agak longgar membaca koran Kompas, saya datang ke sekolah pagi-pagi. Dan harapan saya menemukan berita mengenai Gus Dur. Atau bahkan kadang-kadang opini atau artikel yang ditulis oleh Gus Dur di koran Kompas. Kalau saya menemukan berita mengenai Gus Dur atau opini atau artikel di kolom opini Kompas yang ditulis oleh Gus Dur, itu betapa bahagianya saya. Meskipun ketika itu saya membaca tulisan-tulisan Gus Dur itu saya nggak paham juga. Karena misalnya Gus Dur pernah nulis tentang politik Rusia, politik dalam negeri Rusia, mengenai situasi geopolitik di dunia, mengenai Menteri Luar Negeri Amerika Henry Kissinger. Saya nggak paham terus terang karena ketika itu saya masih anak santri yang kampungan ya, duduk di kelas 2-3 aliyah. Jadi saya masih belum bisa memahami seluruh tulisan Gus Dur, belum nyandak pikiran saya. Nah, tulisan Gus Dur yang mengesankan saya di luar yang beliau tulis di Kompas adalah yang dia tulis di jurnal Prisma. Ketika itu saya punya guru yang ngajar saya di Madrasah Matholiul Falah, Madrasah Aliyah, dan guru saya ini langganan jurnal Prisma. Nah, saya sering ke rumahnya, namanya almarhum Bapak Maskur Maskub. Dulu pernah menjadi ketua Lakpesdam PBNU. Ya. Nah, saya sering ke rumahnya untuk pinjam jurnal Prisma. Kadang-kadang saya menemukan di sana tulisan-tulisan Gus Dur. Nah, tulisan Gus Dur yang terus saya kenang adalah tulisan Gus Dur yang ditulis di jurnal Prisma di edisi khusus tahun 84. Sampulnya merah. Di situ Gus Dur menulis tentang perkembangan konsep umat, gagasan mengenai umat di kalangan umat Islam. Menarik sekali, Gus Dur mengomentari tulisannya Sidney John yang ditulis di Jurnal Indonesia. Lagi-lagi saya tidak paham seluruhnya dari tulisan Gus Dur itu karena canggih sekali, saya nggak paham ya. Tapi tetap saya baca. Saya bahkan membaca tulisan Gus Dur itu kadang-kadang lebih dari 5 kali. Saya ulang-ulang kadang 10 kali baru paham sedikit ya. Ya karena kosakata saya terbatas ya. Nah, kemudian perkenalan saya makin intensif dengan Gus Dur ketika saya mulai kuliah di Jakarta.
saya kuliah di perguruan tinggi Saudi Arabia di Jakarta, di Libya. Kemudian saya aktif di VMI. Nah, disitulah kemudian saya mulai mengikuti forum-forum di mana Gus Dur berbicara. Bahkan saya mulai datang ke kantor PBNU, kadang-kadang jagong dengan Gus Dur di ruangannya beliau di kantor PBNU yang lama. Dan salah satu momen yang saya kenang dari Gus Dur adalah ketika saya mencuri, tanda kutip ya, buku-bukunya Gus Dur. Bukan banyak ya, saya hanya mencuri satu buku, yaitu buku yang ditulis dalam bahasa Arab, yang ditulis oleh seorang pemikir besar dari dari Maroko, namanya adalah Muhammad Abid Al-Jabiri. Muhammad Abid Al-Jabiri ini tokoh pemikir Arab besar yang dikenalkan oleh Gus Dur kepada kita anak-anak muda ketika itu. Gus Dur ini luar biasa bagi saya, karena Gus Dur ini mengenalkan kepada anak-anak muda NU apa yang saya sebut dengan literatur-literatur baru. Al-Adabiyatul Hadithah, ya, New Literature. Beliau mengenalkan kepada kami pemikir-pemikir seperti Hasan Hanafi, Muhammad Abid Al-Jabiri, kemudian Muhammad Arkun, ada lagi Abdullahi An-Naim. Ini semua tokoh-tokoh yang dikenalkan oleh Gus Dur kepada kita. Nah, saya masih ingat mencuri bukunya Muhammad Abid Al-Jabiri dari ruangannya Gus Dur, yaitu buku Al-Jabiri yang judulnya adalah Finyatul Aqlil Arabi, ya. Salah satu buku terkenalnya Muhammad Abid Al-Jabiri. Gus Dur ini luar biasa. Bagi saya Gus Dur adalah jendela yang mengenalkan anak-anak muda NU kepada pemikiran baru dan mengenalkan kepada kita tradisi baru sehingga kita mampu berpikir lebih maju mengenai tradisi NU kita. Nah, sekarang ini Gus Dur ini mau dibangkitkan lagi oleh Gus Yahya, Ketua Umum PBNU yang sekarang. Gus Yahya itu sekarang tagline-nya adalah ingin menghidupkan kembali Gus Dur. Nah, saya kira usaha Gus Yahya ini luar biasa. Salah satu yang berhasil dihidupkan oleh Gus Yahya adalah tradisi berpikir kontekstual. Gus Yahya tahun lalu itu mengenalkan gagasan tentang halakoh fikih peradaban atau fikih peradaban. Nah, halakoh ini merupakan forum seperti Bahthul Masail tapi lebih mirip seminar, diadakan di sekitar 250 titik di seluruh Indonesia, kebanyakan di Jawa, melibatkan para kiai-kiai sepuh dan kiai-kiai muda. Kebetulan saya ketika itu sebagai pelaksananya, saya keliling di banyak pondok pesantren di seluruh Indonesia, dan hasilnya luar biasa. Kiai-kiai kembali diajak untuk menelaah tradisi secara kontekstual. Tradisi halakoh seperti ini dulu pernah dilakukan oleh Gus Dur pada tahun 80-an akhir, 90-an awal. Setelah Muktamar Krapyak, Muktamar ke-28 di Krapyak, di mana Gus Dur terpilih untuk kedua kalinya sebagai Ketua PBNU, yaitu muktamar yang berlangsung di Pondok Pesantren Krapyak tahun 1989. Ya, 1989. Setelah muktamar ini, Gus Dur menggagas dan menyelenggarakan serial halakoh. Namanya halakoh tentang kontekstualisasi kitab kuning. Ketika itu yang menjadi penanggung jawabnya adalah Pak Masdar Farid Masudi, pemikir penting dalam NU ya. Nah, halakoh ini luar biasa pengaruhnya, karena dengan halakoh ini Gus Dur mengajak kiai-kiai untuk mendialogkan ya kitab kuning dengan tradisi dan realitas modern. Nah, ini yang dihidupkan oleh Gus Yahya. Sekarang ini diselenggarakan halakoh-halakoh di seluruh Indonesia, tahun lalu 250, dan tahun ini juga akan diadakan halakoh serupa, jilid kedua, kira-kira juga hampir 300-an halakoh tahun ini, diadakan di seluruh Indonesia. Tujuannya yaitu, tujuannya adalah mengajak kiai-kiai supaya memandang tradisi kita, terutama tradisi kitab kuning yang diajarkan di pondok-pondok pesantren itu dengan kontekstual. Kitab kuning diajak berdialog dengan kenyataan-kenyataan hari ini. Jangan sampai kitab kuning hanya merupakan bacaan ngaji saja, tapi juga bacaan untuk merespon realitas itu. Inilah tradisi yang berhasil dihidupkan oleh Gus Yahya. Saya berharap Gus Dur memang hidup kembali melalui halakoh ini, melalui kegiatan-kegiatan yang lain, yang kalau dibicarakan cukup banyak, tetapi sekarang ini memang saya melihat di tangan Gus Yahya, Gus Dur hidup kembali.